Okay, because this is our very first meeting, I'd like to introduce myself first. Jadi saya mau kenalan dulu ya, teman-teman, biar nanti kita lebih dekat seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa lebih enakan kalau mau tanya apapun dan bisa nyapa saya misalkan ketemu di jalan ya, teman-teman. So here I am. My name is Priski Abimanyu Isnain, guys, and usually my friends call me Priski, or you may call me Mr. P as well, as I am commonly called in kampung Inggris. Jadi biasanya saya dipanggil Mr. P ya, teman-teman di kampung Inggris di tempat saya. And I've been teaching English for around 10 years, but I started teaching TOEFL maybe last year. Kira-kira sudah setahun saya kira-kira ngajar TOEFL, teman-teman. Sebenarnya saya juga masih belajar, kita sharing ya di sini. Saya akan share ke teman-teman apapun yang saya tahu mengenai TOEFL, seperti itu. Dan what else? And I'm from Kampung Inggris, teman-teman. Maybe if you're not familiar with Kampung Inggris, it's a place in Kediri, exactly in Pare, teman-teman. Yeah, I think that's all. And we're going to be having TOEFL for the following month. Jadi untuk 1 bulan ke depan kita akan belajar TOEFL ya. Nah, mungkin sebelum saya lanjut ke kenalan dengan yang akan kita pelajari, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai saya, teman-teman, silakan. Mungkin nggak penting ya, tapi baik, atau kita langsung aja lanjut ke materi kita, yaitu kenalan dengan TOEFL, apa yang kita akan pelajari nanti sebulan ya, teman-teman. Baik, TOEFL itu apa sih? So, TOEFL actually is just what is that? An acronym. Ini hanya singkatan dari Test of English as a foreign language. Jadi tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing, karena memang dalam maksud saya di Indonesia ya, teman-teman, bahasa Inggris itu masih bahasa asing. Kalau bahasa pertama atau mother tongue kita itu adalah bahasa daerah masing-masing. Contohnya kalau saya, my mother tongue is English. I'm sorry, my mother tongue is Japanese, guys. Jadi saya ngomongnya bahasa Jawa ya. Kalau di lingkungan sekitar atau setiap hari saya pakai bahasa Jawa. And the second language is our, what is that? Bahasa pemersatu, teman-teman ya. Bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia, that's our second language. Dan apapun yang kita pelajari di luar bahasa daerah dan bahasa nasional kita tadi, itu adalah bahasa asing. Misalnya teman-teman di sini ada yang pernah belajar di pondok, nah di situ teman-teman pasti belajar bahasa Arab. Nah itu bahasa Arab juga bahasa asing ya teman-teman, atau foreign language, karena memang di Indonesia sesama orang Indonesia kita tidak menggunakan bahasa Arab. Atau di sini ada yang pernah belajar bahasa Mandarin, for example. Nah, sama bahasa Mandarin, bahasa Inggris juga itu adalah foreign language, karena dalam bahasa karena di Indonesia kita nggak ngomong pakai bahasa itu ya, teman-teman. Kita ngomongnya kalau nggak bahasa Jawa, maksudnya kalau nggak bahasa daerah ya, bahasa pemersatu tadi yaitu bahasa Indonesia, seperti itu. Dan TOEFL sendiri itu sebenarnya sudah lama ada, teman-teman. Jadi yang buat TOEFL itu namanya lembaganya adalah ETS, Educational Testing System, tempatnya di New Jersey, teman-teman. Dan New Jersey itu sudah berdiri sejak 1964 sampai saat ini. Jadi TOEFL itu sudah, ya teman-teman, you may do the count, to the compute, ya, di computing. Silakan teman-teman bisa hitung kira-kira berapa tahun itu ada TOEFL. Cuman di Indonesia TOEFL ini baru ngetrend baru-baru ini, dan yang sering dipakai itu yang ITP ya, teman-teman, yang akan kita pelajari nanti. Nah, jenis-jenis TOEFL itu ada 2. Sebenarnya ada banyak, tapi sekarang sudah tinggal 2 ya, teman-teman, yaitu TOEFL ITP sama TOEFL IBT. Nah, kepanjangannya ITP itu adalah Institutional Testing Program, guys, dan score range-nya atau rentang nilainya itu nanti adalah 217. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak hadir atau misalkan salah semua, itu tetap dapat nilai, yaitu 217. Dan jika teman-teman menyelesaikan dengan nilai sempurna, nilainya nanti adalah 677. Dan di ITP, itu nanti yang diteskan adalah comprehension. Jadi levelnya hanya di pemahaman. Ya, teman, comprehension itu pemahaman. Seberapa teman-teman bisa memahami entah itu tulisan atau percakapan dalam bahasa Inggris, seperti itu. Nah, kalau yang IBT itu kepanjangannya adalah Internet Based Test. Skor range-nya atau rentang nilainya itu adalah 0 sampai 120, teman-teman. Jadi kalau nggak hadir atau memang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali terus ikut tes, itu nanti nilainya benar-benar 0, teman-teman.
Kemudian kalau perfect ya nilainya 120 dan IBT ini mirip sama IELTS, teman-teman. Bedanya kalau IBT ini lebih sulit, kenapa? Karena ada tes grammarnya. Kalau IELTS tahu saya nggak ada tes grammar atau structure seperti itu. Dan di tes TOEFL IBT nanti yang diteskan itu adalah skill murni ya, sama mastery. Jadi benar-benar kemampuan teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Karena teman-teman nanti juga diminta untuk ngomong dalam bahasa Inggris sama nulis dalam bahasa Inggris seperti itu. Dan di Indonesia masih ngetren yang ITP ya teman-teman. Jadi TOEFL itu yang dipakai masih yang ITP di Indonesia seperti itu. Jadi nanti yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan itu adalah yang ITP seperti itu. Kemudian di ITP nanti yang akan kita pelajari apa aja. Jadi ada 3 parts ya teman-teman sesuai dengan bentuk tesnya. Jadi urutannya yang pertama untuk tes teman-teman nanti akan dites listeningnya dulu atau teman-teman dikasih recording atau rekaman audio. Kemudian di audio itu nanti ada orang ngobrol dalam bahasa Inggris, kemudian teman-teman dikasih beberapa pertanyaan mengenai percakapan tersebut. Ya, dan di dalam soal listening, teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk mengerjakan setiap soal. Jangan khawatir teman-teman, nanti kita akan latihan biar teman-teman terbiasa ya. Dan di listening jumlah soalnya ada 50 pertanyaan yang dibagi menjadi 3 bagian, part A, part B, and part C. Listening nanti kita pelajari di hari ke-11 sampai hari ke-13, teman-teman. Oke. Kemudian yang berikutnya ada structure di section kedua. Jadi setelah listening teman-teman nanti dikasih soal structure ya. Waktunya adalah 25 menit. Teman-teman dikasih soal 40 pertanyaan untuk structure ini. Yang mana dibagi menjadi 2 bagian, teman-teman. Ada bagian A atau part A nomor 1 sampai 15, teman-teman diminta untuk melengkapi kalimat yang bagiannya sudah dihilangkan, entah subjeknya, entah objeknya, entah predikatnya itu dihilangkan. Nah, teman-teman disuruh nebak kira-kira A, B, C, D yang bisa dimasukkan ke dalam soal biar jadi kalimat lengkap dan utuh yang mana, seperti itu. Kemudian part 2 atau part B itu nomor 16 sampai 40, teman-teman, namanya error analysis atau teman-teman diminta mencari kesalahan di dalam kalimat. Jadi teman-teman dikasih kalimat utuh dan di dalam kalimat itu ada satu kata atau frase yang salah. Teman-teman disuruh mencari kira-kira yang salah yang mana, seperti itu. Kalau structure ini nanti kita pelajari dari hari pertama sampai hari ke-10 ya, teman-teman. Dan yang terakhir setelah structure, teman-teman akan dihadapkan dengan reading atau membaca ya. Jadi teman-teman nanti dikasih, jumlah soalnya dulu. Jumlah soalnya 50 pertanyaan, waktunya 55 menit, teman-teman. Nah, dari 50 pertanyaan ini nanti teman-teman dikasih 5 teks. Jadi bisa dikira-kira mungkin satu teks ada 10 pertanyaan. Oke. Atau teman-teman bisa mengira-ngira jadi satu soal teman-teman punya waktu 1 menit seperti itu. Kemudian lanjut ke meetingnya ya teman-teman yang akan kita ketemu nanti ya. Jadi kita nanti ketemu 20 hari. Jadi 1 bulan, hari Sabtu Minggu kita free, kita off teman-teman, libur ya. Jadi 1 minggu kita hanya punya hari Senin sampai hari Jumat, alias 5 hari. Karena 1 bulan 4 minggu, jadi kali 4 jadi 20 meetings ya. Nah, hari pertama sampai hari ke-10 kita nanti akan fokus dulu sama structure, teman-teman. Yang mana sudah saya rincikan di sini. Nanti PPT-nya akan saya kirim ke teman-teman juga. Jadi hari pertama kita akan belajar mengenai subjek predikat hari ini ya, teman-teman. Kemudian hari kedua besok kita akan belajar dengan kata hubung atau conjunction atau konjungsi. Kemudian hari ketiga ada supplementary course atau apa ya namanya, materi tambahan, materi pendukung, teman-teman, yaitu kita belajar lebih dalam mengenai kata kerja atau verb, karena di dalam soal itu kata kerja ada yang pasif, ada yang aktif ya, teman-teman. Dan nanti kita juga akan belajar di sini caranya membedakan kata kerja itu verb 2 atau verb 3. Karena beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris, verb yang bentuk kedua dan bentuk ketiga itu wujudnya sama, teman-teman. Ada ditambahkan ed aja, seperti itu. Nah, nanti kita pelajari di hari ketiga. Kemudian hari keempat kita akan belajar bentuk kalimat yang unik namanya inversion atau inversi. Hari kelima kita akan belajar double comparative, caranya bilang semakin-semakin. Ya, walaupun sudah lama saya tidak menemukan jenis soal ini di TOEFL, teman-teman di tes TOEFL. Tapi untuk jaga-jaga, siapa tahu nanti ketika teman-teman tes, real test ya, nemukan jenis soal ini. Jadi saya merasa
ada baiknya kita jaga-jaga seperti itu. Kemudian nomor 6 atau hari ke-6 kita akan belajar mengenai phrasing yang pertama ya. Kita akan belajar penggunaan kata sifat, teman-teman, atau adjektif. Kemudian hari ke-7 kita belajar mengenai kata keterangan atau adverb. Hari ke-8 kita akan belajar mengenai gandengan kata. Jadi kalau ada kata A, itu nanti pasti ada kata B. Seperti contohnya, mungkin teman-teman familiar dengan kata not only, but also, atau neither, nor, kemudian both, and, dan teman-temannya. Ya, nanti kita pelajari hari ke-8. Hari ke-9 kita akan kenalan dengan error analysis, teman-teman, atau caranya mengerjakan structure bagian kedua. Right? Jadi kita diminta untuk mencari kesalahan itu di dalam kalimat. Nanti kita pelajari di hari ke-9 ya. Kemudian di hari ke-10 ada materi pendukung kedua, yaitu anak kalimat atau dependent clause. Right? Kemudian hari ke-11 sampai hari ke-13 kita latihan listening, teman-teman. Listening part A, part B, sama part C ya. Kemudian berikutnya hari 14 sampai ke 19 kita akan belajar mengenai reading. Jadi di reading ini nanti kuncinya adalah teman-teman mengenali jenis soalnya. Ketika teman-teman sudah kenal jenis soalnya, teman-teman nanti akan tahu cara ngerjakannya gimana. Karena di reading itu mengecoh banget, teman-teman. Mengecohnya gimana? Di soal reading itu pilihan A, B, C, D. Kadang ada 2 atau 3 pilihan yang di dalam teks itu ada tertulis, disebutkan. Nah, apa namanya? Nah, biasanya banyak yang terkecoh. Salah satunya saya dulu ketika nggak tahu tipsnya ya, teman-teman, nggak tahu tips sama triknya, saya dulu terkecoh. Bingung gitu cara mengerjakan ketika ada soal yang jawabannya lebih dari satu. Di teks ada semua. Nah, ternyata caranya mengerjakan teman-teman harus kenal dengan istilah-istilah yang ada di soal kalau di reading ya teman-teman. Kemudian di hari ke-20 kita akan adakan final scoring atau tes buat teman-teman untuk mengukur seberapa teman-teman ketuntasan belajar seperti itu. Kemudian aturan atau rules sebenarnya bukan aturan ya teman-teman, ini hanya untuk what is that? Mekanisme aja di kelas nanti kita kayak gimana. Jadi yang pertama itu adalah attendance check atau kehadiran. Kehadiran hanya saya cek hari pertama ini ya teman-teman. Jadi nanti setelah kelas teman-teman saya akan kirimkan format absensi di grup untuk diisi dan dijabri ke saya ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh interrupt saya. Interrupt itu boleh menyela, boleh memotong saya, it's okay. Jadi silahkan unmute, kemudian silahkan bertanya ya teman-teman. Feel free to ask karena kita sistemnya webinar ya teman-teman. Kadang satu kelas itu lebih dari 100 orang. Jadi kalau nanti bertanyanya bareng itu nanti kelasnya nggak akan selesai-selesai. Jadi walaupun nanti juga akan saya kasih juga sesi pertanyaan di akhir ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan saya sarankan, ketika teman-teman ada pertanyaan langsung tanyakan. Kenapa? Karena nanti takutnya lupa di akhir seperti itu. Jadi feel free to interrupt me anytime. Oke. Kemudian vocabulary. Nah, ini yang paling penting buat teman-teman. Maksudnya penting gimana? Di soal TOEFL, teman-teman. Jadi selama ini saya ikut tes TOEFL. Bahasa Inggris aja itu nggak penting. Maksudnya bukan nggak penting, nggak cukup maksud saya. Saya dari kecil senang bahasa Inggris, teman-teman. Tapi pertama kali saya ngerjakan TOEFL, saya benar-benar kesulitan. Satu, musuhnya vocab. Vocabnya di TOEFL ini bukan vocab bahasa Inggris yang dipakai sehari-hari, teman-teman. Jadi akademik, vocabnya seperti teman-teman ketika bisa bandingkan ketika ngomong sama dosen di kelas, bahasanya itu yang disampaikan itu. Sama ketika teman-teman di luar kelas, jadi ngomong sama teman itu udah beda. Nah, TOEFL itu bahasanya ketika teman-teman ada di kelas, kayak ketemu dosen seperti itu, jadi bahasanya agak tinggi-tinggi. Jadi saya sarankan, ketika teman-teman nanti menemukan vocab baru, teman-teman siapkan buku sendiri untuk mencatat vocab baru yang teman-teman temukan. Kenapa? Karena bahasa formal dalam bahasa Inggris itu aja, teman-teman. Oke, jadi siapa tahu ketika nanti teman-teman real test, teman-teman akan menemukan kata lagi yang menurut teman-teman sebelumnya sulit, tapi sudah teman-teman tulis. Karena kalau nggak ditulis, trust me guys, hilang. Ketika teman-teman menemukan kata sulit lagi, itu nanti akan hilang. Jadi saya sarankan ketika nemu kata-kata yang teman-teman nggak tahu bahasa Indonesianya, tulis saja ya. Saya juga masih ngumpulkan teman-teman, jadi kita di sini belajar bareng, oke? Kemudian yang terakhir itu monitoring. Monitoring, jadi gini, teknik mengajar yang saya pakai, teman-teman, saya tidak akan banyak menjelaskan teori ya. Jadi teorinya akan saya sesimpelkan, saya buat sederhana, sesederhana-sederhananya ya.
Nah, nanti teman-teman akan saya bom pakai soal. Jadi teori yang saya sampaikan ke teman-teman, saya pengen teman-teman merasakan sendiri. Maksudnya, walah maksudnya seperti ini tuh di dalam soal, cara ngerjakannya. Nah, nanti teman-teman saya bom soal, di luar kelas pun akan saya bom pakai soal. Jadi ketika teman-teman di luar kelas menemui kesulitan ketika mengerjakan latihan dari saya, atau ketika teman-teman punya referensi sendiri untuk mengerjakan soal-soal, nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa japri saya untuk menanyakan kenapa jawabannya kok ini misalnya, kenapa jawaban saya salah, terus ini misalnya artinya apa, seperti itu. Oke, nah itu tadi adalah sedikit kenalan untuk bagaimana nanti kita ke depan, 1 bulan ke depan, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke materi pertama nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silahkan guys. Nggak ada ya? Berarti oke. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan seperti yang saya bilang tadi, silahkan interrupt ya. Kemudian nanti langsung tanyakan teman-teman. Jadi kita akan masuk langsung ke materi pertama, yaitu materi tentang sentencing atau caranya membuat kalimat, teman-teman, atau menyusun kalimat, right? Nah, kalimat dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu sebenarnya sama, teman-teman, urutannya sama. Jadi kalimat atau sentence itu wajib punya yang namanya subjek sama predikat. Jadi wajib dua ini harus ada. Nah, subjek itu apa sih? Subjek itu kalau kita ngomong, teman-teman, itu harus ada apa atau siapa yang pengen kita bahas. Nah, itu subjek namanya. Kalau predikat itu adalah ada apa dengan yang pengen kita bahas tadi. Contoh nih, misalkan kalau saya cuma bilang ke teman-teman nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, Rudy. Misalkan saya cuma bilang gitu. Pasti teman-teman nggak paham, pasti teman-teman nungguin. Rudy kenapa? Nah, itu tadi ada subjeknya, ada yang pengen saya ngomong, tapi nggak ada predikatnya. Sama, misalkan kalimat tiba-tiba ada predikatnya tapi nggak ada subjeknya, pasti nggak jadi kalimat. Nggak. Yang saya ajak ngomong pasti nggak paham. Jadi contoh nih, Assalamualaikum guys, mengambil air di sumur tadi pagi. Tiba-tiba saya bilang gitu, pasti teman-teman bertanya, ini maksudnya yang diomong siapa? Atau kok tiba-tiba ngomong gitu, pasti banyak yang bingung. Jadi kalimat itu harus lengkap, teman-teman. Jadi contoh kalimat yang lengkap itu adalah Rudy mengambil air di sumur tadi pagi. Misalnya seperti itu. Nah, itu tadi ada subjeknya, yaitu kata Rudy. Tadi adalah subjeknya. Predikatnya adalah mengambil air di sumur tadi pagi itu tadi. Ya, teman-teman. Jadi itu pengertiannya dulu, subjek sama predikat sudah ya, dan kalimat harus wajib punya dua ini. Oke. Nah, sekarang subjek itu gimana kita mengenali di soal? Subjek itu bagaimana? Subjek itu adalah kata benda, teman-teman ya, atau noun. Jadi kalau teman-teman menemukan kata benda di depan, kata benda itu apapun yang bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin, apapun ya, teman-teman. Contohnya di sekitar teman-teman sendiri. Contohnya ada komputer, ada mouse, ada meja, for example, ada kulkas, ada TV, ada lemari. Nah, itu adalah kata benda, teman-teman. Oke. Kemudian selain kata benda, kata ganti juga bisa, teman-teman, jadi subjek. Nah, kata ganti itu adalah kata yang bisa menggantikan benda. Contohnya adalah kata dia. Nah, itu juga bisa jadi subjek. Mereka itu juga bisa jadi subjek. Nah, itu namanya kata ganti, teman-teman. Oke. Nah, kalau predikat, nah ini bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya, teman-teman. Di bahasa Inggris itu predikat wajib berupa kata kerja, teman-teman. Oke, jadi harus berupa kata kerja. Kata kerja itu sesuatu yang bisa kita lakukan, bisa sesuatu yang bisa kita kerjakan. Contoh, menggergaji, membeli, membawa, membaca contohnya. Nah, itu adalah kata kerja, teman-teman. Oke. Nah, tapi dalam bahasa Inggris, kata kerja itu bentuknya ada 5. Right? Ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3, ada verb ing sama verb SES. Dan tidak semua 5 verb tadi itu bisa jadi predikat, teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Tidak semua verb bisa jadi predikat. Nah, yang bisa jadi predikat apa aja? Yaitu verb 1, kalau nggak gitu verb SES, ya, teman-teman. Kalau nggak gitu verb 2, kalau lampau. Kemudian auxiliary yang ketemu sama kata kerja. Auxiliary itu ada do, contohnya do, does, did. Kemudian ada to be ya, teman-teman. Contohnya ada is, am, are, was, were, be, been, being. Kemudian yang ketiga ada have, has, had yang artinya sudah, itu auxiliary juga. Kemudian yang terakhir ada modal. Modal itu will, kemudian can, kemudian shall, artinya akan, dapat, mungkin, boleh. Nah, itu adalah auxiliary. Oke. Nah, itu nanti auxiliary kita akan pelajari di hari hari ke-7 ya, teman-teman.
Ya, hari ke-7 ketika kita belajar mengenai keterangan atau adverb, right? Nah, tapi hati-hati jika teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, sama to verb 1 mereka bukan predikat, teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1 mereka bukan predikat, walaupun verb. Seperti itu. Contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Nah, caranya kalau saya, itu caranya dicari dulu predikatnya. Jadi bukan subjeknya dulu, walaupun teman-teman juga nggak apa-apa. Cari subjeknya dulu nggak apa-apa, cari predikatnya dulu nggak apa-apa. Tapi kalau saya, yang saya alami atau yang saya alami selama ini, lebih gampang ketika kita mencari predikatnya dulu, teman-teman. Oke, jadi misalnya nih, kalau kita tarik dari depan di soal, di kotak itu ya, kalau kita tarik dari depan ke belakang, kira-kira ada nggak yang menemukan predikat, teman-teman, di soal? Oke, good. Di chat ada yang menjawab was, Brother Budi. That's right. Ya, was backed up itu adalah predikatnya, ya, teman-teman. Was backed up itu adalah predikatnya. Nah, pertanyaan saya, dicek sebelumnya predikat. Itu harus ada subjek. Nah, kira-kira ada subjek nggak, teman-teman, di situ? Nggak ada ya. Nah, berarti kita udah tahu kita butuh apa. Kita butuh subjek, teman-teman. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Kita bisa pakai cara eliminasi. Cari subjek ya. Yang alpha yesterday itu artinya kemarin. Dia adalah keterangan waktu, bukan kata benda ya, teman-teman. Karena yesterday itu ditanyakannya pakai kata when, kapan. Nah, itu keterangan waktu. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Oke, berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, in the morning. Nah, sebenarnya kata yang berawalan dengan kata the, teman-teman, itu sebenarnya kata benda. Contohnya di situ ada the book, buku itu, the man, pria itu, the morning, itu juga pagi itu juga kata benda. Tapi kalau kata benda sebelumnya sudah ditambahkan dengan in atau teman-temannya in, ya teman-teman, namanya preposisi itu. Ya, jadi kalau kata benda sebelumnya ada preposisi, dia akan berubah menjadi keterangan. Atau saya pakai contoh yang gampang aja dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Misal saya punya kata tas. Tas itu bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dicelupin, teman-teman. Berarti tas itu kata benda atau noun. Oke, tapi kalau sudah saya masukkan ke dalam kalimat, misalnya, saya menaruh buku-buku saya di dalam tas. Nah, di dalam tas, karena tas itu sebelumnya ada kata di dalam, tas itu akan berubah menjadi keterangan tempat tadi, ya. Ada di dalam tas itu menjadi keterangan tempat, seperti itu. Nah, bahasa Inggris juga sama. Kalau ada kata benda ketabrak sama preposisi sebelumnya, contohnya in ya, teman-temannya in banyak, teman-teman. Intinya kalau teman-teman menemukan in dan teman-temannya sebelum kata benda, harus ditarik satu garis dari preposisi sampai kata bendanya menjadi keterangan. Oke, dan keterangan tidak bisa jadi subjek, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, traffic itu artinya lalu lintas atau jalanan. Dia kata benda, teman-teman. Berarti kemungkinan Charlie bisa jadi subjek. Kita tahan dulu. Yang Delta ada cars. Cars itu artinya mobil-mobil. Nah, mobil juga kata benda, teman-teman. Bedanya Charlie sama Delta, Charlie itu kata bendanya cuma satu. Kalau yang Delta, car, ditambahkan S, berarti kata bendanya banyak, teman-teman. Oke, nah untuk mengetahui apakah kita butuh kata benda satu atau banyak, kita balik lagi ke soal, ke predikat tadi. Nah, predikatnya tadi menggunakan was, teman-teman. Ya, nah di lampau to be itu ada dua selain was, yaitu were. Jadi ada was sama were, to be ya, teman-teman. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah was itu dipakai untuk subjek satu atau tunggal. Jadi kata bendanya harus tunggal kalau pakai was. Kalau were itu dipakai ketika subjeknya banyak. Nah, kita cek lagi ke soal. Di soal tadi pakainya was, teman-teman, ternyata. Berarti jawabannya kira-kira yang mana dari penjelasan saya tadi? Ya, that's right. The answer is Charlie ya, teman-teman. That's right. Nah, dari contoh soal pertama, kira-kira adakah yang ingin ditanyakan dulu? Sebelum ke contoh soal kedua, silakan teman-teman. Nggak ada. Nggak ada ya? Alright. Kalau nggak ada, let's go to the next example. Kita ke contoh berikutnya, teman-teman. Nah, ini contoh kedua, teman-teman. Caranya sama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati di sini ada jebakan ya, hati-hati. Dari depan ke belakang, kira-kira ada predikat belum, teman-teman?
di soal. Belum ada ya, that's right. Oke, belum ada ya. Oh, nice. Jadi hati-hati jangan terkecoh dengan kata work di situ, teman-teman. Work itu memang bisa artinya bekerja, dia verb 1, tapi hati-hati. Kenapa work di sini bukan kata kerja, dia kata benda. Ada yang tahu, teman-teman? Jadi work itu kelas katanya ada dua, teman-teman. Ada verb, kata kerja ya, sama work itu noun. Jadi bisa bekerja, bisa pekerjaan, work itu, atau pengerjaan. Ya, nah di sini work-nya kata benda, bukan kata kerja, teman-teman. Ada yang tahu kenapa kok work di sini bukan kata kerja? Ya, that's right. Di chat ada yang menjawab. Depannya ada for. For itu temannya in tadi, teman-teman. Yang B tadi ya. Di pilihan B yang di contoh pertama tadi kan ada in. Nah, in itu namanya preposisi. Sama kayak for, teman-teman, di soal itu. Jadi for itu juga preposisi. Setelah preposisi itu harus ada kata benda untuk dirubah jadi kata keterangan. Ya, berarti work-nya di situ kata benda untuk dirubah jadi keterangan. Jadi sampai dari for sampai work itu adalah keterangan. Ya, teman-teman. Artinya kalimat ini belum ada predikat. Karena kalimat butuh predikat, di titik-titik harus kita carikan predikat, teman-teman. Oke, tapi jangan buru-buru dulu. Kita cek, selain predikat, kalimat juga harus punya subjek. Soal ini punya subjek belum, teman-teman? Yang mana? Iya, that's right. Engineers itu adalah subjeknya. Artinya para insinyur, teman-teman. Ya, berarti sudah ada subjek tapi belum ada predikat. Kita hanya butuh predikat saja. Oke, berarti cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? B. Bravo. Are needed. That's right. Jawabannya adalah bravo, are needed. Ya, kenapa? Karena yang alpha necessary itu adalah kata sifat, adjective. Kata sifat tidak bisa jadi predikat. Yang bisa jadi predikat hanya kata kerja. Tapi nggak semua kata kerja bisa jadi predikat ya, teman-teman. Nah, tapi intinya necessary itu adjective. Adjective artinya sama kayak important, teman-teman, penting atau dibutuhkan. Ya, dia nggak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo di situ jelas ya ada are auxiliary diikuti verbnya yaitu needed, dia verb 3. Kalau verb 3 pakai auxiliary dia predikat. Kalau verb 3 tanpa auxiliary bukan predikat ya, teman-teman. Berarti kemungkinan bravo kita tahan dulu. Kalau yang Charlie hopefully, kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan fully itu adalah kata sifat. Bukan kata sifat, kata keterangan maksud saya ya, teman-teman, itu kata keterangan. Saya ulang lagi. Kalau teman-teman menemukan fully di akhir kata, berarti itu adalah kata keterangan. Ya, berarti Charlie bukan karena keterangan nggak bisa jadi predikat. Yang delta next month itu artinya bulan depan. Nah, dia juga keterangan waktu. Keterangan nggak bisa jadi predikat. Berarti satu-satunya pilihan yang bisa jadi predikat adalah yang bravo. Oke, nanti kalau diartikan, para insinyur diperlukan atau dibutuhkan untuk pengerjaan dalam program luar angkasa yang baru itu. Seperti itu. Nah, untuk di contoh kedua mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada ke contoh soal terakhir, ke contoh ketiga, teman-teman. Caranya sama ya, teman-teman. Dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, apakah teman-teman menemukan predikat? Belum ada ya, that's right. Belum ada predikat, teman-teman. Karena di situ verb ing. Verb ing nggak bisa jadi predikat kalau nggak ada auxiliary sebelumnya. Ya, berarti intinya kita belum ada predikat. Apakah sudah ada subjek, teman-teman? Sudah. Sudah ada ya, yaitu the boy, that's right. Artinya kita hanya butuh merubah going di sini, teman-teman, atau verb ing di sini, biar jadi predikat. Caranya gimana? Tambahkan auxiliary aja sebelumnya. Jadi verb ing yang berdiri sendiri itu bukan predikat. Cara merubah verb ing biar jadi predikat, kita tambahkan auxiliary dari keluarganya to be, teman-teman. Oke, berarti cari A, B, C, D yang dia hanya keluarga to be saja. Nah, kira-kira A, B, C, D yang keluarganya to be saja yang mana, teman-teman? Atau auxiliary saja yang mana? Ya, yeah, that's right. Jawabannya adalah di chat ada yang menjawab benar, yaitu delta, teman-teman. Jawabannya delta ya. Kenapa? Kita cek satu-satu. Yang alpha, di situ memang benar ada keluarganya to be, yaitu is.
tapi nanti subjeknya double karena di soal sudah ada the boy subjek, ditambahkan kata ganti lagi he. Didengar pun nanti nggak enak teman-teman kalau diartikan. Anak laki-laki itu dia sedang pergi ke bioskop bersama seorang teman. Nah, kalau dianya saya hilangkan, anak laki-laki itu sedang pergi ke bioskop bersama seorang teman. Nah, lebih enak. Ya, teman-teman, sama kayak saya bilang, Wawan adalah temanku. Bandingan ketika saya bilang, Wawan, dia adalah temanku. Nah, jadi nggak enak kalau disebutkan dua-duanya ya, cukup satu aja. Jadi kalau ada kata bendanya, nggak usah dimasukkan kata gantinya ya, teman. Berarti alpha itu pemborosan subjek. Kalau yang Bravo sama, di situ ada to be was, tapi sebelumnya ada subjek he, teman-teman. Nanti double subjeknya, pemborosan ya, kalau diartikan nanti juga nggak enak. Kalau yang Charlie, di situ memang benar ada to be is, tapi sudah lengkap sama verb ing-nya sekaligus. Jadi nanti verb ing yang di soal itu nggak guna atau nggak jelas fungsinya sebagai apa, teman-teman. Oke, berarti Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada to be, yaitu be di belakang ya. Sebelumnya ada auxiliary lagi, nggak apa-apa, teman-teman. Auxiliary itu bisa muncul lebih dari satu di dalam predikat, nggak apa-apa. Contohnya ini, ada will be, ada auxiliary dari modal, yaitu will. Kemudian ada to be, yaitu be. Jadi will be. Nanti kalau jadi jawabannya delta ya. Nanti kalau diartikan, anak laki-laki itu pasti akan pergi ke bioskop bersama seorang teman. Seperti itu. Nah, dari contoh-contoh soal tadi, sebelum ke latihan yang untuk teman-teman, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau nggak ada, mari kita cek ya, teman-teman. Nah, di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu, nggak perlu takut salah karena kita belajar, malah lebih bagus ya, teman-teman. Nanti jawabannya silahkan dikirim di chat ya. Waktu teman-teman adalah 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 seconds over guys. Silahkan jawabannya dikirim di direct message ke saya ya, di chat. Silahkan. Oke, ada jawaban Alpha, ada jawaban Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, apakah teman-teman menemukan predikat? Yaitu kata? Become. Became ya, teman-teman, itu verb kedua karena lampau. Nah, itu verb 2, jadi predikat. Kalau teman-teman menemukan verb 2, fix dia predikat. Karena verb 2 memang fungsinya hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Oke. Nah, di situ berarti karena titik-titiknya sebelum predikat, itu adalah tempatnya subjek. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek, teman-teman. Yang alpha, di situ ada subjek Colorado, ya, tapi ada conjunction, yaitu when. Teman-teman. Nah, nanti kalau kita artikan nggak enak. Jadi di dalam kalimat, kalau mau kita masukkan conjunction, itu subjek predikatnya nggak boleh cuma satu seperti ini. Ya, berarti alpha nggak bisa. Nanti kalau diartikan nggak lengkap, teman-teman. Jadinya seperti ini. Ketika Colorado menjadi sebuah negara di tahun 1876, nah, nggak selesai kalimatnya, ya. Jadi nggak perlu kita masukkan conjunction. Ya, teorinya tadi juga kalau diteorikan di dalam kalimat tidak boleh kita masukkan conjunction ketika subjek predikatnya hanya satu. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo itu nanti pemborosan predikat. Sudah ada became sebagai predikat, di jawaban bravo ada was. Ya, nanti double. Ya, pemborosan nggak bisa bravo. Kalau yang Charlie Colorado itu kata benda, teman-teman, kemungkinan bisa ya jadi subjek, kita tahan dulu. Kalau yang Delta Colorado ada conjunction with, sama kayak yang Alpha tadi, teman-teman. Jangan dimasukkan conjunction ketika kalimatnya hanya punya satu subjek, yaitu Colorado, dan satu predikat, yaitu became. Kenapa? Karena satu, kalau diartikan nggak enak. Dua, aturan penggunaan conjunction di kalimat nggak boleh cuma ada satu subjek, satu predikat ketika ada conjunction. Seperti itu. Berarti jawabannya Charlie ya. Colorado became a state in 1876. Kalau diartikan, Colorado menjadi sebuah negara di tahun 1876. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan?
Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung interrupt ya, silahkan ditanyakan teman-teman. Jangan sampai dipendam karena nanti takutnya numpuk dan nggak sempat ditanyakan. Jadi malah nggak terjawab seperti itu ya. Jadi kita coba lagi ke nomor 2. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita cek bersama ya. Baik, ada jawaban alpha, ada jawaban bravo, ada juga jawaban delta. Alright, mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, images itu kata benda ya, artinya gambar-gambar, out of itu preposisi, kata bendanya ada 3, yaitu clay, stone, and metal. Jadi dia keterangan. Artinya kalimat ini belum ada kata kerja sebagai predikat. Otomatis kita harus masukkan predikat di titik-titik ya teman-teman. Nah karena titik-titiknya di paling depan dan kita butuh predikat, maka kita juga butuh subjek sebelumnya. Karena tempatnya subjek di sebelumnya predikat. Nah ini enaknya kenapa kita cari predikat dulu teman-teman. Oke. Jadi kalau nemu titik-titik di paling depan kita nggak punya predikat, cari subjeknya sekaligus. Cari A, B, C, D yang subjek kemudian diikuti predikat. Yang alpha, di situ ada subjek yaitu the shaping. Tapi tidak ada kata kerja sebagai predikatnya. Alpha nggak bisa, ya teman-teman. Kemudian yang bravo, itu ada sculpting the shapes, juga sama. Itu kata benda semua, teman-teman. Oke, kita nggak punya kata kerja sebagai predikat, bravo bukan. Kalau yang Charlie, to verb 1 nggak bisa jadi predikat, to verb 1 juga nggak bisa jadi subjek. Karena to verb 1 itu adalah keterangan, teman-teman. Pokoknya menemukan preposisi, itu dia adalah keterangan. Ya, walaupun to-nya itu diikuti verb 1, memang ada preposition yang agak melenceng ya, yaitu to, teman-teman. To itu boleh diikuti verb 1. Tapi kalau selain to, preposisi harus diikuti kata benda. Nah, intinya apapun preposisinya dia adalah keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek, nggak bisa juga jadi predikat. Charlie nggak bisa, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada kata benda yaitu sculptures. Predikatnya adalah shape, di situ adalah kata kerja, bukan kata benda. Kalau di atas tadi kata benda ya, karena ada the-nya, yang B itu teman-teman. Jadi kata benda. Oke, berarti jawabannya delta. Kalau diartikan, para pematung atau pemahat membentuk gambar-gambar dari tanah liat, batuan, dan logam. Seperti itu. Oke, lanjut number 3. Dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Oke, ada jawaban alpha, ada jawaban bravo. Oke, antara alpha, bravo, delta. Oke, antara alpha, bravo, delta. Teman-teman, kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, data itu kata benda, into preposisi, kata bendanya adalah pulses. Nah, jadi dari into sampai pulses itu keterangan, teman-teman. Keterangan nggak bisa jadi predikat. Otomatis titik-titiknya di situ kita butuh predikat. Nah, karena titik-titiknya di depan, kita juga butuh subjek sebelumnya predikat. Cari A, B, C, D yang ada subjek dulu, baru predikat. Oke? Yang alpha di situ ada kata benda the computer input unit. Itu adalah subjeknya. Predikatnya adalah changes. Nah, kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo di situ changing input, itu kata benda. The computer unit juga kata benda. Kita nggak punya predikat, bravo bukan. Double subject juga ya yang bravo. Kalau yang Charlie, which changes. Nah, ada conjunction which, teman-teman. Nggak ada subjek, predikatnya adalah changes. Ya, tiba-tiba. Kemudian nggak ada subjek predikat lagi di kalimat. Kalau subjek predikatnya cuma satu, kita nggak bisa masukkan satu conjunction seperti ini, nggak bisa. Charlie nggak bisa.
Kalau delta itu ada changes in the computer input units, itu kata benda ya, changesnya, bukan kata kerja, teman-teman. Kemudian ada keterangan sampai kata units. Nah, kita nggak punya predikat yang delta, nggak ada kata kerjanya. Oke, berarti jawabannya adalah yang alfa. Nanti kalau diartikan, satuan input komputer merubah semua data menjadi atau ke dalam sinyal-sinyal elektronik. Seperti itu. Oke, jawabannya alfa. Lanjut lagi, teman-teman. Number 4, dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Oke, ada jawaban Alpha, ada Bravo, ada Charlie. Kita cek, teman-teman. Ada Delta juga. Oke, lengkap ya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat yaitu were, teman-teman. Nah, karena titik-titiknya sebelum predikat itu tempatnya subjek. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Right? Kalau yang alpha, the earliest road markers. Nah, ketemu. Jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Itu kata bendanya di marker. Jadi, dari depan, dari the, itu diikuti kata sifat juga earliest, diikuti road. Nah, kata bendanya markersnya di situ. Artinya adalah penanda-penanda jalan pertama kali. Oke, kita tahan dulu atau kita cek yang lain. Yang Bravo di situ ada conjunction which. Kalau kita masukkan conjunction nggak bisa ya, nanti subjek predikatnya cuma satu nggak bisa, nanti nggak lengkap kalimatnya, teman-teman. Oke, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie juga, kalau yang Charlie ini double predikat, teman-teman. Di soal ada predikat were, di Charlie ada were lagi. Pemborosan ya, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta di situ ada preposisi until. Kalau kita tarik sampai kata benda markers, dia akan berubah menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Ya, teman-teman, berarti jawabannya adalah yang alfa. Nanti kalau diartikan, marka jalan pertama kali adalah batuan yang ditumpuk secara interval. Seperti itu, atau sejajar. Seperti itu ya. Lanjut number 5. Dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, sedapatnya dulu. Baik, ada jawaban Bravo, ada jawaban Alpha, ada jawaban Delta juga. Oke, Alpha, Bravo, Delta. Kita cek teman-teman. Di situ kita cari predikat dulu. Ada kata is ya, teman-teman. Is noun, itu adalah predikatnya. Kemudian hati-hati dengan kata thesis karena sebelumnya ada of-nya ya. Jadi dia keterangan, ada preposisi diikuti kata benda keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Otomatis kita belum punya subjek. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek, teman-teman. Yang alpha, studying scientific. Nah, sebenarnya verb ing itu bisa jadi kata benda, tapi ini belum selesai, teman-teman. Ya, jadi verb ing atau kata kerja yang dibuat jadi kata benda, namanya gerund ya kalau dalam grammar, teman-teman. Nah, itu harus mengikuti penggunaan kata dasarnya. Nah, di situ kalau misalkan studinya mau diikuti objek, nah itu harus dilengkapi dulu. Kita carikan objeknya dulu. Scientific itu kata sifat, teman-teman. Artinya ilmiah. Mempelajari ilmiah kan nggak enak tuh. Jadi harus ada lanjutannya dulu. Misalkan mempelajari artikel ilmiah mengenai tisu. Nah seperti itu. Berarti alpha nggak bisa karena nggak lengkap teman-teman objeknya. Objeknya subjeknya, maksudnya objeknya verb ing di situ. Oke, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, the scientific study. Nah ini studinya adalah kata benda, artinya penelitian. Oke, jadi jawabannya Bravo ya teman-teman, kata benda. Kalau yang Charlie itu verb 1 itu keterangan nggak bisa jadi subjek. Kalau yang Delta itu ada predikat lagi is, nanti double predikatnya.
Ya, teman-teman, berarti nggak bisa, jawabannya adalah yang Bravo. The scientific study of tissues is known as histology. Kalau diartikan, penelitian ilmiah mengenai jaringan dikenal sebagai histologi. Seperti itu. Nah, untuk preposition of, apakah harus diikuti noun yang plural? Jawabannya tidak selalu, Miss. Jadi, untuk of itu boleh diikuti tunggal, boleh juga diikuti jamak. Seperti itu. Jadi, bebas. Atau saya tulis contoh ya, misalkan contoh yang diikuti setelah of diikuti tunggal misalnya. Misalnya the embodiment misalnya ya, of misalnya embodiment of the mummy misalnya. Nah, contohnya yang saya tulis di chat ya, teman-teman. Nah, itu setelahnya of diikuti the mummy itu kalau diartikan di embodiment itu pengumpulan tubuh atau apa ya? Jadi muminya itu di apa ya bahasa Indonesia yang enak? Pengungkapan kayak diurutkan jadi utuh seperti itu teman-teman akhirnya badannya ya. Karena mungkin terpisah-pisah atau gimana atau badannya sudah hancur atau gimana seperti itu embodiment of the mummy. Nah, itu maminya tunggal. Tapi of itu juga bisa diikuti jamak, biasanya sebelumnya itu ada penanda jumlah misalnya one of the students misalnya ya. Nah, itu diikuti jamak karena salah satu dari. Nah, salah satu dari itu pasti dari banyak. Nggak mungkin saya cuma bilang salah satu dari dia. Nah, dia kan cuma satu, masa salah satu? Namanya satu ya sudah dia aja seperti itu. Tapi kalau salah satu berarti dari banyak. Contohnya salah satu dari mereka, salah satu dari murid-murid yang ada di sini misalkan. Jadi boleh setelah of itu diikuti tunggal, boleh juga diikuti jamak seperti itu. Dapat ya, Miss? Tapi memang of itu umumnya dia diikuti benda, teman-teman. Seperti itu. Untuk jamak tunggalnya bebas ya, boleh jamak, boleh tunggal. Seperti itu. Tergantung kata sebelumnya aja. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada saya lanjut, teman-teman. Lanjut ya. Sekarang kita ke nomor 6, teman. Sorry. Ke nomor 6 dicoba dulu. Ya, jawabannya tadi adalah yang nomor 5 itu adalah yang Bravo, teman-teman. Jawabannya yang Bravo. Kalau yang Charlie malah nggak ada subjeknya, karena kita butuhnya subjek, Miss, di situ. Karena sebelumnya of itu nggak ada subjek, jadi harus dimasukkan kata benda seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor 6, teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, sedapatnya dulu, salah it's okay, karena kita belajar. Oke, ada jawaban alfa, ada juga delta ya. Oke, antara alfa dan delta. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ kita cari predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah kalau teman-teman menemukan kalau nggak gitu the atau en, itu pasti dia butuh kata benda. Cari dari depan sampai ke belakang nemu kata benda. Nah, kata bendanya parlemen. Berarti ini semua satu kesatuan, teman-teman. Oke, intinya kita anggap kata benda aja di situ. Karena di tengah-tengahnya itu kata sifat. Kata sifat itu teman-teman hapus dari kalimat nggak apa-apa karena fungsinya hanya menjelaskan kata benda. Seperti itu. Oke, intinya di sini kita butuh predikat di titik-titik karena nggak ada kata kerja di soal ya. Karena titik-titiknya di depan kita juga butuh subjek juga. Oke, jadi cari ABCD yang ada subjek sama predikat. Yang alfa, di situ ada subjek yaitu Kanada, predikatnya adalah has, kemungkinan alfa bisa. Yang Bravo ada having Kanada, verb ing diikuti objek, dia bisa jadi subjek ya, teman-teman namanya gerund, tapi nggak ada predikatnya. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie benar ada subjek predikat, tapi ada kata hubung atau conjunction because. Di dalam kalimat nggak boleh kita masukkan conjunction kalau subjek predikatnya cuma ada satu.
Berarti Charlie nggak bisa, nanti nggak lengkap teman-teman, diartikan nanti nggak selesai. Yang delta juga sama, ada subjek Kanada, predikat is having, tapi ada conjunction atau kata hubung that. Ya, nanti jadi double teman-teman. Oh sorry, bukan double, tapi nggak lengkap kalimatnya atau nggak selesai. Seperti itu. Berarti jawabannya yang alpha. Canada has a bicameral or two chamber parliament. Kalau diartikan Kanada memiliki sebuah bicameral atau gini. Kanada memiliki parlemen bicameral atau parlemen dua ruangan atau dua kubu seperti itu, teman-teman. Oke, jawabannya yang alpha. Lanjut lagi number 7, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Baik, ada jawaban Alpha, ada Bravo, ada Charlie. Kita cek bersama teman-teman. Alpha, Bravo, atau Charlie. Kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ hati-hati dengan kata close, teman-teman. Kenapa? Karena close itu bisa jadi kata sifat, bisa juga jadi kata kerja. Nah, kalau close itu jadi kata sifat, artinya jadi dekat. Kalau close itu jadi kata kerja, artinya nanti jadi menutup. Nah, karena di sini kita butuhnya predikat nih. Untuk menentukan misalnya close itu kita anggap menutup, teman-teman. Nah, menutup itu bisa nggak? Misalkan saya bilang ke teman-teman, guys, saya akan menutup. Terus saya diem. Pasti teman-teman bingung nungguin. Atau kalau nggak gitu ada yang bertanya, menutup apa? Nah, berarti menutup itu butuh objek, teman-teman. Yang ditutup apa? Harus ada. Kita cek setelahnya close, ada nggak objek? Ternyata setelahnya close itu langsung diikuti preposisi, alias dia nggak ada objeknya, ya teman-teman. Berarti close ini artinya bukan menutup, jadi dia bukan kata kerja. Artinya close di sini adalah dekat. Dia adalah kata sifat, teman-teman. Nah, berarti di sini kita belum punya kata kerja sebagai predikat. Ya, kita masukkan predikat di titik-titik. Cek dulu apakah sudah ada subjek. Ternyata di depan ada kata muskrats. Itu sejenis hewan pengerat, teman-teman, atau sejenis tikus ya, muskrats. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat saja. Kelihatan ya, teman-teman, A, B, C, D yang bisa jadi predikat saja adalah yang Charlie. Jawabannya Charlie. Kenapa? Yang alpha di situ staying, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary nggak bisa jadi predikat. Yang Bravo ada subjeknya, nanti double subjeknya, pemborosan teman-teman. Oke, kalau yang Charlie itu predikat saja, kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang Delta, to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Berarti jawabannya Charlie. Nanti kalau diartikan, hewan pengerat atau bisa diartikan tikus rawa ya. Jadi muskrats itu tikus rawa umumnya tinggal di dekat atau tinggal dekat dengan tepian rawa. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya Charlie, nomor 7. Nomor 8, lanjut lagi, dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya nanti. Silahkan. Oke, ada jawaban alfa, 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 dan semuanya saya lihat menjawab alfa, teman-teman. Kita cek bersama ya. Kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja dates, artinya bermula atau berawal atau berasal. Oke, kemudian belum ada subjeknya, berarti kita cari subjek di pilihan A, B, C, D. Yang alpha, the modern circus. Nah, ketemu ya, teman-teman, jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang Bravo ada conjunction that, kita nggak butuh conjunction. Kalau subjek predikatnya cuma satu, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie juga sama, ada conjunction well, nggak bisa ya. Delta juga sama, teman-teman, ada conjunction that. Jadi penggunaan conjunction akan kita pelajari hari kedua besok. Ya, jadi intinya di dalam kalimat nggak boleh kita masukkan conjunction jika subjek predikatnya hanya cuma satu. Oke, berarti jawabannya yang alpha. The modern circus dates from the end of the 18th century. Kalau diartikan,
Sirkus modern berasal dari akhir abad ke-18, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 9, guys. Dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alpha, ada Charlie, ada delta. Alright, antara alpha, Charlie, or delta. Mari kita cek, teman-teman. Di situ cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu setelah titik-titik pas ada kata adopted, artinya mengadopsi. Karena titik-titiknya sebelum predikat itu letaknya subjek ya. Berarti kita butuh subjek, teman-teman. Cari A, B, C, D yang hanya bisa menjadi subjek. Yang alpha Kanada itu subjek, kemungkinan alpha bisa. Yang Bravo ada conjunctionnya when, kita nggak butuh conjunction, Bravo nggak bisa. Charlie juga sama ya, ada conjunction which, kita nggak butuh conjunction. Yang Delta ada predikat was lagi, nanti double, pemborosan teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang alpha. Kanada adopted the decimal system of coinage in 1867. Kalau diartikan, Kanada itu mengadopsi sistem coinage desimal di tahun 1867. Seperti itu. Ya, jawabannya adalah yang alpha. Oke, lanjut lagi ke nomor 10. Dicoba dulu ya, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, 30 detik sudah habis, silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Bravo, Bravo, Alpha, ada Delta juga. Oke, Alpha, Bravo, atau Delta. Kita cek teman-teman. Kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan, hati-hati dengan kata like. Kenapa? Karena like itu bisa saja artinya menyukai. Tapi tidak mungkin predikat tempatnya paling depan seperti ini ya teman-teman. Jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia urutannya sama. Subjek dulu baru predikat. Nggak mungkin ada predikat di paling depan di soal structure TOEFL ya teman-teman. Berarti like ini bukan kata kerja, tapi like ini preposisi, artinya bukan menyukai tapi seperti atau mirip teman-teman. Oke, dia preposisi ya. Berarti belum ada predikat, tarik lagi ke belakang, sama sekali tidak ada predikat ya. Berarti di titik-titik harus kita masukkan predikat. Cari dulu sebelum titik-titik ada subjek nggak? Ternyata sebelum titik-titik ada kata protozoans, itu kata benda. Berarti subjek ya. Berarti kita hanya butuh predikat saja, teman-teman. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Yang alpha verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Alpha nggak bisa. Yang Bravo reproduce itu verb 1. Jadi kemungkinan bisa. Kalau yang Charlie itu verb 1 tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta reproduction itu kata benda, ya. Jadi kalau ada duction itu kata benda, teman-teman. Artinya sistem reproduksi atau proses reproduksi. Nah, intinya kita di situ nggak butuh kata benda, kita butuhnya kata kerja sebagai predikat. Berarti jawabannya adalah yang Bravo. Oke, nanti kalau diartikan, mirip bakteri, protozoa bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi dua. Seperti itu. Oke, lanjut lagi number 11. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Kemudian ada jawaban Charlie, ada
Ada pertanyaan juga, apakah have itu juga predikat? Oke, nanti kita akan bahas. Oke, semuanya menjawab Charlie, kita cek bersama ya kalau gitu teman-teman. Kita cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada verb 1. Kalau verb 1 berdiri sendiri, dia predikat, teman-teman. Oke, intinya verb 1 itu predikat kecuali to verb 1 ya. Hati-hati kalau to verb 1 bukan. Nah, have itu verb 1 atau verb asli, verb murni, berarti dia jadi predikat. Nah, karena titik-titiknya sebelum predikat, di situ kita butuh subjek, teman-teman. Oke, cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Yang alpha ada conjunction-nya, kita nggak butuh conjunction ya. Atau di situ conjunction subjek predikat. Nah, kita nanti butuh subjeknya have dulu. Subjeknya have belum ketemu, alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo di situ sama ada conjunction-nya which. Nggak boleh di dalam soal itu kita masukkan conjunction kalau subjeknya cuma satu yaitu some insects, predikatnya cuma satu yaitu have. Nggak bisa, teman-teman. Harus nanti dicarikan subjek predikat lain, berarti Bravo nggak bisa. Jawabannya adalah yang Charlie. Ya, di situ ada some insects itu adalah subjeknya. Predikatnya adalah have. Nanti kalau diartikan, beberapa jenis serangga memiliki sebuah indera pendengaran yang sangat baik. Seperti jadi have itu predikat teman-teman karena dia verb 1 berdiri sendiri. Oke, kalau ada to-nya bukan. Jadi kalau to have bukan, tapi kalau have aja dia verb 1 predikat. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Nomor 12 dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban Alpha, Bravo, dan Charlie, dan Delta. Oke, lengkap ya. Kita cek bersama, teman-teman. Kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ini ada angka. Kalau angka itu kalau lepas seperti ini berarti dia penjumlah, teman-teman. Kata sifat ya. Yang menunjukkan jumlah itu kata sifat. Nah, kita cari kata bendanya. Kalau ditarik ke belakang, nah kata bendanya adalah muscles. Jumlahnya berarti 639 ini muscles. Nah, di antara 639 sampai muscles ini berarti dia kata sifat semuanya. Oke, name di sini adalah kata sifat, teman-teman. Bukan kata kerja. Kalau ditarik ke belakang lagi ada preposisi diikuti kata benda, dia jadi keterangan juga. Artinya kita butuh predikat di titik-titik. Karena titik-titiknya di depan, kita juga butuh subjek sebelumnya predikatnya nanti. Oke, cari A, B, C, D yang subjek dan predikat. Yang alpha di situ ada predikat are, tapi sebelumnya ada preposition us atau conjunction us. Jadi us itu bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction. Beda arti ya, teman-teman. Kalau us jadi preposisi artinya sebagai, kalau us jadi conjunction atau kata hubung artinya ketika. Seperti itu. Nah, berarti alpha nggak bisa. Yang bravo itu ada there are, kemungkinan bravo bisa. Yang Charlie ada preposition, ada the kata sifat. Nah, kita nggak punya subjek, nggak punya predikat di Charlie, nggak bisa. Yang delta di situ ada predikat are, terus ada kata hubung that, conjunction ya. Nggak bisa, teman-teman. Kita nggak butuh conjunction karena di soal nggak ada subjek predikat sama sekali. Delta juga nggak ada subjeknya. Nah, nanti kita kehilangan subjek predikat lagi, berarti delta nggak bisa. Jawabannya adalah yang bravo. There are 639 named muscles in the human anatomy. Kalau diartikan, ada 639 otot-otot yang memiliki nama di dalam anatomi tubuh manusia. Seperti itu. Nah, kalau those are beda ya, teman-teman. Kalau those are nanti jadi predikat. Ya, jadi that itu bisa artinya bahwa, that itu juga bisa artinya yang. Nah, kalau that artinya yang atau bahwa, dia adalah kata hubung. Nah, tapi kalau that itu diartikan itu, teman-teman, itu nanti jadi artinya bisa jadi kata ganti. That is tapi ya, bukan that are. Nggak mungkin that are. Kalau pakai those are, nah itu those-nya jadi subjek, itu kata ganti, teman-teman. Oke, tapi that di situ bukan, dia conjunction ya, dia kata hubung. Artinya entah yang, entah apa tadi, that itu bahwa. Oke, nah kenapa kok saya bisa tahu? Karena setelahnya are. Nggak mungkin that itu artinya itu kalau setelahnya are. Pasti setelahnya is kalau that, teman-teman. Oke, berarti delta nggak bisa, jawabannya yang bravo. Seperti itu.
Kita lanjut lagi, dan teman-teman nggak akan menemukan ya soal TOEFL yang ada dua kemungkinan jawaban benar. Misalnya yang Bravo ada there are, itu udah benar dimasukkan di sini. Yang Delta ada those are. Nggak akan teman-teman menemukan jenis soal seperti itu ya. Trust me, selama ini saya tes tidak ada di soal structure yang ada pilihan jawaban lebih dari satu, nggak ada teman-teman. Oke, kita coba lagi nomor 13, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Salah nggak apa-apa, sedapatnya dulu ya. Oke, ada jawaban alpha, delta. Oke, antara alpha, delta. Alright, antara alpha dan delta. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata allows. Itu adalah verb SES. Verb SES itu hanya bisa jadi predikat juga, teman-teman. Karena titik-titiknya sebelum predikat itu adalah tempatnya subjek, ya. Cari A, B, C, D yang hanya bisa jadi subjek. Oke. Kita cek dulu yang alpha. Di situ ada kata benda sweat, ada predikat evaporates, artinya berevaporasi. Nggak bisa ya, teman-teman, nanti jadi predikatnya double, ada allows, ada evaporates. Kalau yang Bravo ada conjunction when, subjeknya cuma satu, sweat, predikatnya ada dua, yaitu allows sama evaporates, nanti kita butuh satu subjek lagi. Bravo nggak bisa, teman-teman. Kemudian yang Charlie ada subjek sweat, ada subjek lagi di evaporation, ada conjunction which, nggak bisa ya teman-teman. Nanti kita butuh predikat lagi. Kalau yang delta ada subjek di evaporation. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang delta. Itu ada kata benda yaitu evaporation, artinya proses evaporasi. Nah, kalau diartikan, proses evaporasi dari keringat membuat kulit dan tubuh menjadi sejuk atau dingin. Seperti itu. Oke, nanti Zoom-nya setelah ini selesai menjadi sampai nomor 20 ya. Untuk jamnya kira-kira ya mungkin 7 menit lagi lah seperti itu. Lalu kita lanjut ya, nomor 14 teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada Alpha, ada Charlie, ada Delta, baik antara Alpha, Charlie, dan Delta. Teman-teman, kita cek bersama dulu di soal. Cari predikatnya dulu ya. Oke, sebentar teman-teman. Oke, nomor 14, di situ kita cari predikat, di situ ada hati-hati dengan kata types ya, teman-teman. Types itu bisa jadi kata kerja artinya mengetik. Tapi di sini nggak punya objek. Jadi ini bukan kata kerja, berarti ini kata benda artinya tipe-tipe atau jenis-jenis. Dia kata benda. Oke, ditarik ke belakang lagi tidak ada kata kerja, teman-teman. Berarti di titik-titik di situ kita harus masukkan kata kerja sebagai predikat, dan karena titik-titiknya di depan, berarti kita juga butuh subjek. Cari A, B, C, D yang ada subjek dan predikat. Dan di A, B, C, D itu yang punya predikat cuma satu, teman-teman. Kalau ada seperti ini ya udah anggap aja bonus ya. Kelihatan banget jawabannya yaitu yang alfa. Kalau yang Bravo nggak ada predikat, nggak bisa, nanti kalimatnya nggak punya predikat, Charlie juga sama, Delta juga sama. Ya, jawabannya alpha, teman-teman. Kalau diartikan, ada dua jenis utama dari percepatan, yaitu percepatan linear dan angular. Seperti itu. Nah, kemudian untuk nomor WhatsApp, teman-teman bisa menghubungi saya, nomor saya yang biasanya ngirim link. Tadi yang ngirim link itu juga saya. Ya, jadi saya sudah ada di grup, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 15. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya. Silahkan teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Alright, antara Alpha, Bravo, dan Charlie ya. Kita cek teman-teman. Alpha, Bravo, atau Charlie. Di situ kita cari predikat dulu. Kalau ditarik, in the dark abyss, itu keterangan karena ada preposisinya. Of the deep sea, juga sama, keterangan karena ada preposisinya. Kemudian, nah di situ setelah titik-titik ada predikat is produced, karena titik-titiknya tempatnya sebelum predikat, itu tempatnya subjek. Ya, cari ABCD yang bisa jadi subjek. Yang alpha ada conjunction-nya, yaitu because kita nggak butuh conjunction, karena nanti kita butuh subjek predikat lagi, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, di situ ada subjek the only light, artinya satu-satunya cahaya. Nah, kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie juga sama kayak yang alpha, ada conjunction, yaitu that, teman-teman. Kalau yang delta ada predikat lagi, yaitu is, nanti double, pemborosan. Berarti jawabannya bravo. Ya. In the dark abyss of the deep sea, the only light is produced by luminescent fish. Kalau diartikan, di dalam dasar laut yang gelap, satu-satunya cahaya dihasilkan oleh ikan luminescent. Ikan luminescent itu ikan yang memiliki kemampuan menghasilkan cahaya sendiri, seperti itu. Contohnya salah satunya anglerfish. Anglerfish itu dia di kepalanya itu kayak ada pancingan seperti itu, teman. Terus di ujungnya itu ada kayak ada kayak pancingan itu, jadi dia makanya ikan kecil yang tertarik sama cahaya itu, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 16. Dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo, ada Charlie. Oke, ada Bravo dan Charlie ya. Kita cek, teman-teman, di situ. Alright, Bravo dan Charlie. Di situ predikatnya kita tarik dari depan ke belakang. Hati-hati, originating bukan predikat, walaupun dia verb ya. Karena dia verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary. Nggak bisa, teman-teman. Artinya di sini nggak punya predikat. Karena kalimat butuh predikat, maka di titik-titik harus kita nanti masukkan predikat, sama karena titik-titiknya di depan, kita juga butuh subjek sebelum predikatnya nanti. Jadi cari ABCD yang subjek dan predikat. Yang alpha ada enzymes, itu ada subjek tapi nggak ada predikatnya. Alpha nggak bisa karena nanti kalimatnya kehilangan predikat. Kalau yang bravo ada subjek enzymes, predikatnya are, kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction which, ya teman-teman nggak bisa, karena nanti kalimatnya nggak selesai. Kalau delta juga sama, ada conjunction while. Nanti kalimatnya nggak selesai, karena apalagi yang delta nggak ada predikat, teman-teman. Nanti kita kehilangan dua predikat kalau yang delta, ya. Berarti jawabannya bravo. Enzymes are complex organic catalysts originating in living cells. Kalau diartikan, enzim merupakan katalis organik yang kompleks yang berasal di dalam atau yang terbuat di dalam sel-sel hidup. Oke, lanjut lagi ke nomor 17. Dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman di chat ya. Di situ ada jawaban alpha, ada bravo. Oke, antara alpha dan bravo kita cek, teman-teman. Kita cari predikat dulu di soal. Ada delta juga, berarti alpha, bravo, dan delta. Kita cek dulu cari predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary are, kata kerjanya derive ya. Are chiefly derived, di tengah-tengahnya auxiliary verb itu mau ditambahkan keterangan nggak apa-apa, teman-teman ya. Jadi di situ chiefly sama kayak always, sama kayak not, itu juga keterangan ya.
nggak apa-apa dicempilin di tengah-tengahnya auxiliary verb, it's okay. Nanti untuk adverb kita akan bahas di hari ke-7 tadi ya. Intinya di sini kita sudah punya predikat. Kita hanya butuh subjek saja. Cari A, B, C, D yang hanya terdiri dari subjek. Kalau yang alpha di situ plastics today. Nah, kata bendanya di plasticsnya. Kemungkinan alpha bisa. Yang bravo ada predikat lagi yaitu are. Nggak bisa ya, double teman-teman pemborosan. Yang Charlie ada conjunction because. Nanti kita butuh subjek predikat lagi, Charlie nggak bisa. Yang delta ada preposisi due to. Kata benda plastics akan berubah menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Berarti jawabannya yang alpha. Ya, jenis-jenis plastik sekarang ini umumnya atau utamanya diperoleh dari petroleum atau dibuat dari petroleum seperti itu. Okay, the answer to question number 17 is alpha. Lanjut number 18, silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Oke, ada jawaban alpha, ada delta, alright. Antara alpha, delta, ada bravo juga, alright. Alpha, bravo, atau delta. Kita cek teman-teman. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat ya teman-teman. Otomatis di titik-titik harus kita masukkan kata kerja sebagai predikat. Cek dulu sebelumnya ada subjeknya enggak. Ternyata sebelumnya ada kata benda yaitu desert animals. Kalau diartikan binatang-binatang gurun atau hewan-hewan gurun. Nah artinya kalimat ini hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Oke, yang alpha di situ ada verb 1 need, kemungkinan alpha bisa. Yang bravo needing, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat, berarti bravo bukan. Yang Charlie to verb 1 juga bukan predikat, ya Charlie nggak bisa. Kalau yang delta di situ ada auxiliary verb, kemungkinan delta bisa, teman-teman. Ya. Nah, cara menentukannya gimana? Yang alpha itu need, itu verb 1. Verb 1 itu dipakai untuk subjek jamak, teman-teman. Kalau yang delta was, nah yang kita bahas di contoh soal di awal tadi, was itu dipakai untuk subjek tunggal atau subjeknya satu. Nah ini bedanya berarti nanti pemakaian alpha sama delta hanya di subjeknya. Nah di soal tadi kan sudah ada subjek teman-teman, yaitu desert animals, ada S-nya. Otomatis di sini jamak hewan-hewan gurun kalau diartikan. Berarti banyak. Kalau banyak kita nggak bisa pakai was. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Ya teman-teman. Desert animals need a means of retaining moisture in such a hot, dry climate to survive. Kalau diartikan, binatang-binatang gurun memerlukan sebuah cara untuk menjaga atau mendapatkan kelembaban di iklim yang sangat panas dan kering untuk bertahan hidup. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya alpha. Lanjut lagi, teman-teman. Number 19, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas ya. Oke, ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie, ada jawaban Alpha. Berarti Alpha, Bravo, Charlie, teman-teman. Kita cek bersama ya. Kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan, sometimes itu artinya kadang-kadang dia keterangan waktu atau frekuensi juga bisa. Kemudian sama sekali tidak ada kata kerja, teman-teman, di soal. Berarti kita harus masukkan predikat di titik-titik ya. Karena sebelumnya titik-titik juga belum ada subjeknya, otomatis kita juga harus masukkan subjek. Cari A, B, C, D yang ada subjek dan predikat. Yang alpha difficult itu kata sifat, artinya sulit. Ya, teman-teman, alpha nggak bisa.
Kalau yang Bravo ada predikat is tapi nggak ada subjeknya, kita tadi butuh subjek predikat, berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek yaitu it, predikatnya adalah it. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Kalau nggak ada, saya mute ya, teman-teman. Oke, lanjut. Di situ ada subjek it, predikatnya is, kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta ada conjunction that atau kata hubung, kita nggak butuh kata hubung. Nanti kita butuh subjek predikat lagi, delta nggak bisa, teman-teman. Berarti jawabannya Charlie. Sometimes it is difficult to place physics and chemistry into separate categories. Kalau diartikan, kadang sulit untuk meletakkan fisika dan kimia ke dalam kategori yang berbeda. Seperti atau kategori yang terpisah, seperti itu. Oke, berarti jawabannya Charlie. Terakhir nomor 20 dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Oke, ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie. Alright, antara Bravo, Alpha juga. Jadi Alpha, Bravo, Charlie. Kita cek teman-teman. Di situ kita cari predikat dulu ya di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Artinya di titik-titik kita harus masukkan predikat atau kata kerja sebagai predikat. Cek dulu sebelum titik-titik ada nggak subjeknya. Sebelum titik-titik adanya keterangan waktu ya, in 1952 itu keterangan waktu pada tahun 1852, berarti kita nggak punya subjek. Otomatis kita harus masukkan subjek juga ya, karena kalimat harus butuh subjek sama predikat. Oke, yang alpha nggak ada subjeknya, alpha nggak bisa, Bravo juga sama, nggak ada subjeknya, Bravo nggak bisa, Charlie kemungkinan bisa ya teman-teman. Kalau yang delta di situ tidak ada predikat nggak bisa, berarti fix jawabannya yang Charlie. In 1852, there were 100 piano makers on New York alone. Kalau diartikan di tahun 1852, ada sekitar 100 pembuat piano di New York sendiri. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Intinya adalah yang kita pelajari, teorinya adalah di kalimat itu wajib punya subjek sama predikat. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti, kalau predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat, teman-teman. Hanya verb 1 kalau nggak gitu verb SIS, atau verb 2, atau auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Nah, sebelum saya tutup nih, mungkin adakah yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, nice to meet you all, and I'll see you next time. You can come back later at 7, ya. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. All right. Thank you guys. Have a nice day. Thank you, Kak. Thank you.